Namanya emang Nisa. Masa? Iya. Nis, katanya lu kayak Nisa Sabian, Nis. Dari samping. Dari samping katanya. Makasih, Pak. Dari belakang. Dari belakang. Kayak Nikita Mirzani. Ya ampun. Moro banget lu. Udah ada belum? Udah. Dwi nggak ada. Dwi ada. Dah. Dua doang. Tiga. Serius? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan chapter 19 yaitu tentang accounting for income tax. Saya Rahmanisa, lalu teman saya Laila Holisna dan Dwi Novitasari. Jadi untuk akuntansi pajak penghasilan, perusahaan harus mengajukan pengembalian pajak penghasilan setelah pedoman yang dikembalikan oleh otoritas pajak yang sesuai. Karena IFRS dan peraturan perpajakan berbeda dalam beberapa hal. Seringkali jumlah yang dilaporkan untuk hal berikut akan berbeda. Yang pertama tentang beban pajak penghasilan yang menurut IFRS, dan yang kedua tentang pajak penghasilan terutang atau otoritas pajak. Lalu ini contoh soalnya. Chelsea INC melaporkan pendapatan sebesar $130.000 dan biaya $60.000 di masing-masing dari 3 tahun pertama operasi untuk tujuan perpajakan. Chelsea melaporkan hal yang sama, yaitu pengeluaran untuk otoritas pajak di setiap tahun. Chelsea melaporkan pendapatan kena pajaknya $100.000 pada tahun 2019 dan $150.000 pada tahun 2020 dan $140.000 pada tahun 2021. Apa pengaruhnya terhadap akun pelaporan jumlah pendapatan yang berbeda untuk IFRS versus pajak? Jadi ini solusinya. Untuk revenue di tahun 2019 $130.000, 2020 juga $130.000, dan 2021 sama $130.000, lalu totalnya $390.000. Lalu expense-nya masing-masing $60.000 dengan total atau pre-tax financial income-nya $70.000 di tahun 2019, 2020, dan 2021, dan totalnya $210.000. Jadi income tax expense-nya kan 40%, terus didapat $28.000, lalu totalnya untuk 3 tahun ini adalah $84.000. Untuk itu yang versi IFRS reporting, lalu untuk tax reporting-nya, revenue-nya $100.000 di tahun 2019, expense-nya $60.000, taxable income-nya $40.000, hasil pengurangan dari 100 dikurang 60. Lalu income tax payable-nya 40%. 40% dari 40.000 itu 16.000. Untuk tahun 2020 revenue-nya 150.000 dengan expense 60.000. Lalu taxable income-nya 90.000 selisihnya. Lalu income tax payable-nya 40% dari taxable income yaitu 36.000. 2021 revenue 140.000, expense 60.000, taxable income-nya 80.000 selisihnya. Lalu untuk income tax payable 40% dari 80.000 itu 32.000, sehingga totalnya 84.000. Ini untuk comparison-nya. Untuk income tax expense versi IFRS-nya, tahun 2019-nya 28.000, lalu income tax payable, TA-nya 16.000, difference-nya, selisihnya 12.000. Dan untuk income tax expense-nya 40%, jadi 28.000. Lalu ini untuk masing-masing tahun 2020 dan 2021, sehingga menghasilkan total untuk income tax expense, IFRS-nya 84.000, income tax payable-nya juga 84.000, difference-nya sama dengan 0, lalu income tax expense-nya 84.000. Lalu are the difference accounted for in the financial statement? Jawabannya yes. Untuk tahun 2019 reporting requirement-nya deferred tax liability account increased to $12.000. Untuk tahun 2020 deferred tax liability account reduced by $8.000, dan untuk 2021 deferred tax liability account reduced by $4.000. Lalu ini untuk pelaporan keuangan tahun 2019-nya. Ini adalah jumlah kena pajak dan pengurangnya di masa mendatang. Jadi ada perbedaan ada perbedaan temporer, yaitu perbedaan antara dasar pengenaan pajak suatu aset atau liabilitas dan jumlah yang tercatat di dalam buku lalu dilaporkan di laporan keuangan yang akan menghasilkan jumlah kena pajak atau dapat dikurangkan jumlah di tahun-tahun yang akan datang. Untuk jumlah kena pajak di masa mendatang,
Ini mewakili kewajiban pajak, tangguhan, lalu ada kenaikan pajak terutang, lalu tahun-tahun mendatang akibat kena pajak perbedaan sementara yang ada di akhir tahun ini. Untuk jumlah pengurangan masa depan aset pajak itu meliputi tangguhan, seperti peningkatan pajak yang dapat dikembalikan atau disimpan di tahun-tahun mendatang sebagai akibat dari perbedaan temporer yang dapat dikurangkan ada di akhir arus tahun. Lalu ini contoh soalnya lagi. Selama 2019, Cunningham Inc. memperkirakan garansi biaya yang terkait dengan penjualan oven microwave menjadi $500.000 dibayarkan secara merata selama 2 tahun ke depan untuk keperluan buku. Pada 2019, Cunningham melaporkan biaya garansi dan perkiraan terkait kewajiban atas jaminan $500.000 dalam laporan keuangan. Untuk tujuan pajak, pengurangan pajak garansi tidak diperbolehkan sampai dibayar. Ini ada tabelnya untuk per books-nya, estimate liability for warranties-nya, tanggal 31 Desember 2019, 500.000. Lalu untuk per tax return-nya, estimate liability for warranties-nya, tanggal 31 Desember 2019 sama dengan 0. Ini pengembalian perbedaan sementara. Jadi solusinya, saat Cunningham membayar kewajiban garansi, ia melaporkan adanya biaya atau jumlah yang dapat dikurangkan untuk tujuan pajak. Manfaat Cunningham melaporkan pajak yang akan datang pada laporan posisi keuangan 31 Desember 2019 sebagai aset pajak tangguhan. Lalu ini ada contoh soal lagi, instruksinya, dengan asumsi bahwa kemungkinan 30.000 euro dari aset pajak tangguhan tidak akan terrealisasi. Siapkan jurnalnya pada akhir tahun 2019 kenali probabilitas ini. Jadi pembahasannya seperti pada tabel, yaitu illustration income-nya ada financial income, di tahun 2019 725.000, ada temporary difference-nya untuk 2018 375, 2019 125, dan untuk 2020 500.000. Untuk taxable income atau TA-nya dia totalnya jadi 2018 tetap 375.000, 2019 850.000, dan untuk 2020 minus 500.000. Tax rate-nya masing-masing 40%, sehingga income tax tahun 2018 150.000, 2019 340.000, 2020 minus 200.000. Lalu ini jurnalnya, income tax expense di debit sama deferred tax asset di debit 290.000 sama 50.000, lalu di kreditnya ada income tax payable 340.000. Lalu ada income tax expense di debit 30.000 dan deferred tax asset 30.000. Selanjutnya akan dibaca oleh Laila. Berikutnya adalah masalah tambahan. Penyajian laporan laba rugi. Formula untuk menghitung beban pajak pendapatan, yaitu income tax payable or refundable ditambah change atau dikurang change in different income tax menjadi total income tax expense or benefit. Dalam laporan laba rugi atau dalam catatan keuangan pernyataan, perusahaan harus mengungkapkan signifikan komponen beban pajak penghasilan yang dapat didistribusikan untuk melanjutkan operasi. Next. Beban atau kerugian dapat dikurangkan sebelum diakui dalam pendapatan keuangan. Biaya suatu aset mungkin telah dikurangkan untuk tujuan pajak lebih cepat daripada pengeluaran untuk tujuan pelaporan keuangan. Jumlah yang diterima pada pemulihan masa depan dari jumlah aset untuk pelaporan keuangan atau melalui penggunaan atau penjualan akan melebihi bisnis pajak yang tersisa dari aset dan dengan demikian menghasilkan jumlah kena pajak di tahun-tahun mendatang. Contohnya yang pertama, properti yang dapat didepresiasi, sumber daya yang dapat dihabiskan, dan barang tak berwujud. Yang kedua, ada dana pensiun yang dapat dikurangkan melebihi biaya. Yang ketiga, ada biaya dibayar di muka, yang dipotong dari pengambilan pajak dalam periode pembayaran. Yang keempat, ada biaya pengembangan yang dipotong atas SPT dalam periode pembayaran. Berikutnya ada perbedaan spesifik.
lakukan hasil berikut, yaitu jumlah pengurangan masa depan sama dengan aset pajak tangguhan jumlah kena pajak masa depan, yaitu sama dengan kewajiban pajak tangguhan. Perbedaan permanen. Yang pertama, sistem penyusutan dipercepat, digunakan untuk tujuan perpajakan, dan metode penyusutan garis lurus digunakan untuk tujuan pelaporan keuangan. Yang kedua, seorang tuan tanah memungut sejumlah uang sewa di muka. Sewa yang diterima dikenakan pajak pada periode saat diterima. Yang ketiga, beban-beban yang timbul untuk memperoleh penghasilan bebas pajak. Yang keempat, ada biaya jaminan dan jaminan diestimasi dan diakrualkan untuk tujuan pelaporan keuangan. Yang kelima, penjualan angsuran investasi dicatat dengan metode akrual untuk tujuan pelaporan keuangan dan metode angsuran. Yang keenam, bunga diterima atas investasi dalam kewajiban pemerintah bebas pajak. Next. Nanti dulu. Ini nggak ada gambarnya. Kok nggak ada kitanya ya? Ada. Ada kok, ada. Dah, lanjut. Udah, lanjut. Contoh soal. Untuk exercise 94. Hafaichi SPA melaporkan pendapatan keuangan sebelum pajak sebesar $80 untuk tahun 2019. Hal-hal berikut ini menyebabkan pendapatan kena pajak berbeda dari pendapatan keuangan sebelum pajak. Yang pertama, karena depresiasi pada pengembalian pajak lebih besar dari depresiasi pada laporan laba rugi sebesar $16.000. Yang kedua, ada sewa yang dikumpulkan pada pengembalian pajak lebih besar dari sewa yang diperoleh di laporan laba rugi, yaitu sebesar $27. Yang ketiga, ada denda untuk polusi muncul sebagai biaya sebesar $11.000 pada laporan laba rugi tarif pajak. Hafasi adalah 30% untuk semua tahun, dan perusahaan mengharapkan untuk melaporkan pendapatan kena pajak di semua tahun mendatang. Tidak ada pajak tangguhan di awal tahun 2019. Masalah tambahan, yaitu yang pertama pertimbangan tarif pajak dan tarif pajak masa depan. Perusahaan harus mempertimbangkan perubahan tarif pajak yang berlaku saat ini, yang menjadi efektif untuk tahun-tahun mendatang, tertentu ketika menentukan tarif pajak yang akan diterapkan pada perbedaan temporer yang ada. Jika tarif baru belum diperlakukan untuk tahun-tahun mendatang, uang harus menggunakan tarif yang ada saat ini. Contoh soal tarif pajak masa depan. Ilustrasinya, uang grup pada akhir tahun 2016 memiliki selisih temporer kumulatif berikut ini sebesar $300.000 dihitung seperti gambar berikut. Yang pertama, buku dasar aset yang dapat diasumsikan 1 juta, bisnis pajak dari aset yang dapat didepresiasi 700.000, perbedaan sementara kumulatif 300.000. Asumsikan bahwa 300.000 akan terbalik dan menghasilkan jumlah kena pajak di masa depan dengan tarif pajak yang berlaku yang ditampilkan. Contoh soal revisi tarif pajak masa depan. Ilustrasinya, asumsikan pada 10 Desember 2018, sebuah undang-undang pajak penghasilan baru ditandatangani menjadi undang-undang yang menurunkan tarif pajak perusahaan dari 40% menjadi 35%. Berlaku efektif pada 1 Januari 2020. Jika wholesale CO memiliki satu perbedaan temporer pada awal tahun 2018 terkait dengan $3 juta kelebihan penyusutan pajak, maka ia memiliki akun kewajiban pajak tangguhan dengan saldo $1.200.000 atau 3 juta dikali 40% pada 1 Januari 2018. Jika jumlah kena pajak terkait dengan perbedaan ini dijadwalkan untuk terjadi secara merata pada tahun 2019, 2020, dan pada tahun 2021. Kemudian pajak tangguhan pada akhir 2018 adalah sebesar $1.100.000.
Penyelesaiannya, hostel oleh karena itu mengakui penurunan sebesar $100.000, yaitu 1.200.000 dikurang 1.100.000 pada akhir tahun 2018 dalam kewajiban pajak tangguhan sebagai berikut. Pada debit ada kewajiban pajak tangguhan sebesar 100.000 dan pada kredit beban pajak penghasilan sebesar 100.000. Akuntansi kerugian operasi bersih, kerugian operasional bersih atau NOL, biaya yang dapat dikurangkan dari pajak melebihi pendapatan kena pajak. Undang-Undang Perpajakan mengizinkan pembayaran pajak untuk menggunakan kerugian 1 tahun untuk mengimbangi keuntungan tahun-tahun lainnya, atau akumulasi kerugian dan pengembalian kerugian. Penyajian laporan keuangan, laporan posisi keuangan. Tangguhan aset pajak dan kewajiban pajak tangguhan juga diakui dan diukur secara terpisah, tetapi mungkin menjadi mengimbangi dalam laporan posisi keuangan. Itu adalah aset pajak tangguhan bersih atau tangguhan bersih kewajiban pajak dilaporkan di bagian tidak lancar pada laporan posisi keuangan. Penyajian laporan keuangan, itu laporan laba rugi. Perusahaan mengalokasikan beban atau manfaat pajak pendapatan. Yang pertama, melanjutkan operasi. Yang kedua, operasi yang dihentikan. Yang ketiga, penghasilan komprehensif lain dan penyesuaian periode sebelumnya. Laporan laba rugi. Komponen beban pajak penghasilan atau manfaat termasuk yang pertama ada beban atau manfaat pajak saat ini. Yang kedua, setiap penyesuaian yang diakui dalam periode pajak kini periode lalu. Yang ketiga, jumlah beban atau manfaat pajak tangguhan terkait dengan asal mula dari pemulihan perbedaan temporer. Yang keempat, jumlah beban atau manfaat pajak tangguhan terkait dengan perubahan tarif pajak atau pengenaan pajak baru. Yang kelima, jumlah manfaat yang timbul dari rugi pajak yang belum diakui sebelumnya, kredit pajak, atau perbedaan temporer periode lalu yang digunakan untuk mengurangi beban pajak kini dan tangguhan. Rekonsiliasi pajak. Perusahaan menyediakan rekonsiliasi numerik antara beban pajak atau manfaat dan produk laba akuntansi dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku, yang juga mengungkapkan dasar tarif pajak yang berlaku dihitung, atau rekonsiliasi numerik antara tarif pajak efektif rata-rata dan tarif pajak yang berlaku, yang juga mengungkapkan dasar penghitungan tarif pajak yang berlaku. Contoh soal fiskal. Contoh soal fiskal. AK Ltd yang memulai beroperasi di awal tahun 2018 menghasilkan berbagai produk berdasarkan kontrak. Setiap kontrak menghasilkan pendapatan sebesar $80.000 atau jumlah dalam ribuan. Beberapa kontrak AKAI mengatur agar pelanggan membayar dasar angsuran. Di bawah kontrak ini, AKAI mengumpulkan 1/5 dari pendapatan kontrak di masing-masing pengikut 4 tahun. Untuk tujuan pelaporan keuangan perusahaan mengakui pendapatan dalam tahun penyelesaian atau basis akrual. Untuk tujuan perpajakan, AKAI mengakui penghasilan di tahun uang tunai dikumpulkan secara angsuran. Untuk pembahasan setelahnya dilanjutkan oleh Dwi. Contoh soal fiskal disajikan di bawah ini adalah informasi yang berkaitan dengan AKAI operasi untuk 2018. Yang pertama itu di tahun 2018, perusahaan menyelesaikan 7 kontrak yang memungkinkan pelanggan untuk membayar secara angsuran. AKAI mengakui pendapat terkait sebesar 560.000 yen untuk laporan keuangan tujuan. Ini melaporkan hanya pendapatan 112.000 dari penjualan angsuran. Pada itu, 2018 SPT. Perusahaan mengharapkan penagihan piutang terkait di masa mendatang untuk menghasilkan dalam jumlah kena pajak sebesar 112.000 yen setiap 4 tahun ke depan. Yang kedua, di bawah pemulaan tahun 2018, AKAI membeli aset yang dapat
dilanjutkan dengan biaya 540.000 yen untuk keuangan tujuan pelaporan. Pelaporan akan mendepresiasikan aset ini menggunakan metode garis lurus selama kehidupan pelayanan 6 tahun. Jadwal depresiasi untuk keduanya, laporan keuangan dan tujuan perpajakan ditampilkan sebagai berikut. Pada tahun 2018, financial depreciation for financial reporting purpose 90.000. Tahun 2018, 19, 20, 2021, 2022, 2023 itu depreciation for financial reporting purpose-nya 90.000. Jumlahnya 540.000. Depreciation for tax purpose-nya tahun 2018 108.000, 2019 172.800, 2020-nya 103.680, 2021-nya 62.208.000, 2022-nya 62.208, 2023-nya 31.104, totalnya 540.000. Depreciation-nya minus 18.000. 2018, 2019-nya minus 82.800, 2020-nya minus 13.680, 2021-nya 27.792 sama dengan 2022, 2023-nya 58.896. Next. Contoh soal fiskal. Yang nomor 3 itu perusahaan menjamin produknya selama 2 tahun sejak tanggal penyelesaian kontrak selama 2018. Kewajiban jaminan produk untuk timbul tujuan pelaporan keuangan adalah 200.000 yen dan jumlah yang dibayarkan untuk kepuasan garansi kewajiban itu 44.000. Akai mengharapkan untuk menyelesaikan sisanya 156.000 dengan pengeluaran 56.000 di 2019 dan 100.000 di 2020. Yang keempat, di tahun 2018, pendapatan bunga obligasi pemerintah tidak kena pajak adalah 28.000 yen. Yang kelima, selama tahun 2018 tidak dapat dikurangi denda dan denda sebesar 26.000 yen adalah dibayar. Yang ketujuh itu pendapatan keuangan sebelum pajak untuk 2018 sejumlah 412.000 yen. Yang nomor 7, tarif pajak yang diberlakukan sebelum akhir 2018 adalah 2018 50%, 2019 dan tahun-tahun berikutnya 40%. Yang ke-8 itu untuk periode akuntansi adalah kalender tahun. Yang ke-9 itu perusahaan diharapkan memiliki penghasilan kena pajak di tahun lalu mendatang. Pembahasannya penghasilan kena pajak dan pajak penghasilan tahun 2018. Langkah pertama adalah menentukan penghasilan akai pajak terutang untuk 2018 dengan menghitung penghasilan kena pajaknya. Pre-tax, ini contohnya, pre-tax financial income untuk 2018 itu 412.000 yen. Permanent difference-nya itu ada non-taxable revenue, governmental bond interest, minus 28.000, non-deducted expense, finance and penalty 26.000, temporary difference-nya excess contract income per books 560.000 dikurang 112.000 sama dengan minus 448.000. Excise depreciation for tax 108.000 dikurang 90.000 minus 18.000. Excess warranty expense per books 200.000 dikurang 44.000 sama dengan 156.000.
Taxable income untuk 2018 itu jumlahnya 100.000. Pre-tax financial ini. Akai menghitung pajak penghasilan terhutang atas penghasilan kena pajak sebesar 100.000 sebagai berikut. Taxable income-nya untuk 2018 itu 100.000, tax rate-nya dikali 50%. Income tax payable-nya, current tax expense untuk 2018 itu 50.000. Next. Next. Menghitung pajak penghasilan tangguhan akhir 2018. Future taxable deductible pada tahun 2019 itu ada installment sales 112.000, 2020-nya sama, 2021-nya juga sama, 2022-nya juga sama. Untuk depreciation-nya 2019 itu minus 82.800, 2020-nya minus 13.680, 2021-nya 27.792, 2022-nya juga sama, 2023 58.896.000, totalnya itu 18.000. Warranty cost-nya pada tahun 2019 56.000, 2020-nya minus 100.000, totalnya minus 156.000. Untuk installment sales-nya 448.000 dikali 40% sama dengan dan depreciation-nya 18.000, warranty cost-nya 156.000, totalnya 310.000. Untuk pajaknya 40%. Untuk asetnya 62.400. Untuk liability-nya 179.200 ditambah 7.200 sama dengan 186.400. Next. Beban manfaat pajak tangguhan dan ayat jurnal untuk mencatat pajak penghasilan tahun 2018 adalah perhitungan beban manfaat pajak tangguhan tahun 2018, different tax asset at the end tahun 2018 itu 62.400, difference tax asset at the beginning tahun 2018-nya itu 0. Different tax expense benefit-nya 62.400, different tax liability at the end tahun 2018-nya itu 186.400, different tax liability at the beginning 2018 itu 0, different tax expense benefit-nya 186.400, different tax expense benefit 62.400 dikurang benefit tax expense deferred tax expense benefitnya 186.400, net deferred tax expense untuk 2018 itu sebesar 124.000. Next. Ini kita langsung pembahasan soal untuk chapter 18. Yang pertama ada exercise 18.7, ini soalnya, lalu instruksinya. Yang pertama, determine the transaction price of the agreement for Blair Biotage. And then yang point B-nya, assuming that regulatory approval was granted on December 20, 2019, and that Blair received the payment from Ping on January 15, 2020, prepare the journal entries for Blair. Ini solusinya. Untuk yang A ini, transaction price of the agreement for Blair Biotage-nya 10 juta yen.
Dan untuk jurnal entry-nya di tanggal 20 Desember 2019 di debit ada account receivable dan kreditnya ada license revenue dengan masing-masing nominal 10 juta. Dan untuk tanggal 15 Januari 2020 ada cash pada account receivable dengan nominal 10 juta sama. Lalu ada problem 18.7. Instruction-nya yang A, point A, determine the transaction price for the product and the customer loyalty points. Dan point B, prepare the journal entry to record the sale of the product and relate points on July 2nd, 2019. Point C-nya, at the end of the first reporting period, July 31st, 2019, 10,000 loyalty points are redeemed. March continue to expect 25,000 loyalty points to be redeemed in total. Determine the amount of loyalty point revenue to be recognized at July 31st, 2019. Ini solusinya untuk yang A, ada product purchase dengan stand-alone selling price 300.000, lalu ada loyalty points 75.000 dengan total 375.000, lalu ini persenan off allocate-nya untuk product purchase-nya 80% dan 20% untuk loyalty points, dan akan menghasilkan transaction price dengan nominal 300.000, lalu allocate amount-nya untuk product purchase-nya 240.000 dan untuk loyalty points-nya 60.000 dan totalnya 300.000. Untuk point B, journal entries for the transaction. Untuk tanggal 2 Juli 2014, account title and explanation-nya di debit ada case, di kredit ada unearned sales revenue. Case-nya 300.000, unearned sales revenue 60.000 dan sales revenue di kredit 240.000. Ini untuk record sales revenue. Dan untuk tanggal 2 Juli 2014, debitnya ada cost of goods sold di debit dan inventory di kredit dengan masing-masing nominal $171.000. Ini untuk record the cost of goods sold. Lalu poin C-nya ada number of loyalty points redeemed 10.000, revenue to be recognized-nya berarti $60.000 dikali 10.000 dibagi 30.000 dan akan menghasilkan $20.000. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata-kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.